Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mecahin satu rahasia besar nih. Gimana sih caranya kita tetap bisa ngejar ambisi yang menggebu-gebu, tapi tanpa harus ngorbanin kedamaian batin kita. Ini tuh topik yang benar-benar krusial, apalagi buat kalian yang lagi mati-matian berjuang ngeraih mimpi, tapi di ujung hari sering ngerasa capek banget dan kosong. Jadi, yuk kita cari tahu gimana cara nemuin harmoni kehidupan ini bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya pemenang lotre, orang-orang yang literally dapat segalanya dalam semalam, kok seringnya malah berakhir lebih menderita daripada sebelum mereka menang? Masalah utamanya tuh muncul pas kita ngegantungin kebahagiaan kita murni sama hasil di luar diri kita. Data nunjukin loh, pas hidup seseorang mendadak berubah karena jackpot luar biasa kayak gitu, kepuasan hidup mereka justru merosot tajam dalam rentang 5-10 tahun setelahnya. Gak nyangka kan? Nah, disinilah kita harus paham bedanya kebahagiaan semu dan kedamaian batin. Kebahagiaan semu itu sifatnya reaktif banget. Dia cuma kepancing sama kejadian luar. Dan ya cepet banget hilangnya. Pas menang, senang. Pas kalah, langsung hancur lebur. Tapi kalau kedamaian batin, itu adalah koneksi yang dalam banget sama eksistensi kita. Atau gampangnya, dimensi menjadi. Dimensi ini yang bikin kita tetap bisa tenang dan stabil, bahkan pas kita lagi nangis atau ngalamin kehilangan yang luar biasa sedih. Secara ilmiah, fenomena memudarnya kebahagiaan tadi tuh ada namanya, yaitu hedonic treadmill. Di tahun pertama, abis kita dapat pencapaian atau kemenangan besar, wah, euforianya luar biasa. Tapi pas masuk tahun kelima, rasa puas itu mulai basi, mulai pudar. Dan parahnya, di tahun ke-10, banyak yang malah ngerasa jauh lebih nggak bahagia dibandingin sebelum mereka menang. Ini jadi bukti telak ya, kalau menggantungin kebahagiaan 100% sama kondisi luar, tuh ujung-ujungnya cuma bawa kita ke jurang kekecewaan. Kita masuk ke bagian pertama, jebakan mengedepankan hasil akhir. Biar lebih kebayang, mari kita bedah satu cerita keren tentang seorang ahli panah Zen. Suatu hari, sang guru lagi ngamatin muridnya yang jago banget di tanding. Tapi anehnya, hari itu si murid meleset terus dari target. Padahal secara teknik, dia tuh sempurna. Terus apa dong yang salah? Nah, ternyata pikirannya nggak ada di situ. Kesadarannya tuh benar-benar kesedot ke masa depan. Dia cuma sibuk mikirin momen panahnya nancep di target, bukan fokus ke momen pas dia lagi narik tali busurnya. Jadi, poin krusialnya ada di kalimat bijak sang guru ini. Keinginannya untuk menang telah merampas kekuatannya. Bener banget kan? Fokus cuma ke hasil akhir tuh bakal nyabut akar kesadaran kita dari masa kini. Kita jadi nggak bener-bener hadir pas ngelakuin sesuatu, dan otomatis kualitas kerja kita jadi drop banget. Nah, hilangnya kekuatan si pemanah tadi tuh bisa dijelasin secara ilmiah sebagai terputusnya kondisi flow state. Otak kita ibaratnya overthinking, kelebihan beban kognitif gara-gara ego kita terlalu cemas mikirin masa depan. Fokus pun ambyar. Yang bikin berinding nih, konsep flow state di sains ini tuh nyambung banget sama filosofi hidup orang Jawa, yaitu sabar lan rimo. Ini bukan berarti kita cuma pasrah buta atau malas-malasan ya, tapi ini tuh kondisi psikologis di mana kita benar-benar lebur 100% di aktivitas saat ini, tenang dan bebas dari rasa cemas egois soal hasil nanti. Lanjut ke bagian kedua, kekuatan kesadaran masa kini. Terus solusinya apa dong? Solusinya adalah kita harus ngegabungin dua hal ini. Kita harus nyatuin dimensi berbuat, yakni aksi fisik kita pas ngejar target, dengan dimensi menjadi, yaitu kesadaran dan kehadiran penuh di balik tindakan itu. Kalau dua ini udah nyatu, momen saat ini tuh nggak bakal lagi kerasa kayak cuma batu loncatan yang bikin capek, tapi justru jadi sesuatu yang paling utama dan berharga. Bayangin aja, ibaratnya kita lagi naik gunung. Pasti dong, kita pengen nyampe puncak. Tujuan tuh tetap penting. Tapi, kalau mata kalian cuma fokus terus-terusan ngeliatin puncak di atas sana, ya yang ada kalian malah kesandung dan cepet capek. Sebaliknya, coba deh fokusin diri murni ke indahnya pijakan kaki yang lagi kalian ambil detik ini. Ngasih perhatian penuh ke langkah kita saat ini, tuh justru rahasia buat nyiptain tindakan yang kualitasnya bener-bener tinggi. 100%. Angka ini tuh nyimpen sebuah paradoks yang indah banget. Pas kalian nyurahin 100% kesadaran kalian ke momen saat ini, pas kalian gak lagi secara putus asa ngerasa harus sukses biar dihargai. Ironisnya, peluang kalian buat beneran sukses malah jauh lebih gede. Masuk ke bagian ketiga, menyelaraskan sains, Islam, dan Jawa. Mari kita lihat gimana konsep-konsep ini ternyata saling melengkapi satu sama lain dengan indahnya. Kita punya 3 lensa berbeda buat ngelihat yang namanya tindakan sadar, tapi ketiganya nunjuk ke arah yang sama persis. Di kacamata ilmiah, kita kenal istilah flow state dan mindfulness. Di kacamata Islam, ada fondasi tentang niat yang lurus, pencapaian level ihsan, dan sikap tawakal. Terus di kacamata budaya Jawa, kita diwarisin kebijaksanaan luar biasa kayak nrimo ing pandum dan alon-alon asal kelakon.
Bahasanya emang beda-beda ya, tapi intinya kumpul di satu kebenaran mutlak. Menghargai proses yang ada di depan mata itu jauh lebih penting daripada obsesi buta sama hasil di masa depan. Kita tarik garis lurusnya nih, konsep tindakan berkualitas tinggi dan penuh kesadaran tadi, itu sebenarnya adalah inti dari ihsan dalam ajaran Islam. Ihsan itu ibarat seni ngelakuin sesuatu dengan sangat indah, benar-benar sadar dan nyambung sama momen saat ini. Seolah-olah kita lagi disaksikan langsung sama Sang Pencipta. Kita benar-benar nuangin seluruh jiwa kita ke dalam apa yang kita kerjain detik ini juga. Terus pertanyaannya, gimana cara ngelepas rasa cemas mikirin hasil, biar kita nggak berakhir nyungsep kayak si pemanah Zen tadi? Nah, jawabannya itu terangkum cantik banget di konsep tawakal dan rimoeng pandum. Artinya, kita berjuang mati-matian dengan niat penuh di saat ini, kita ikhtiar semaksimal mungkin, tapi setelah itu, dengan sangat ikhlas, kita serahin hasil akhirnya ke kekuatan yang lebih besar. Bebas dari perasaan pokoknya gua harus menang, nah itulah yang ngasih kita ketenangan absolut. Bagian keempat, seni menikmati sebuah proses. Biar makin membumi, coba dengerin realita yang satu ini. Di Los Angeles, banyak banget pelayan restoran yang melayani pesanan kalian sebenarnya adalah aktor Hollywood yang lagi nunggu momen big break mereka. Mereka belum dapat peran impian. Tapi, selama mereka masih jadi pelayan, apa itu artinya hidup mereka gagal? Tentu enggak. Walaupun hidup kalian sekarang belum nyampe ke tujuan akhirnya, momen saat ini tuh tetap berhak banget dapetin penghormatan penuh dari kalian. Pertanyaan tajamnya gini nih, gimana cara kalian naruh piring di meja? Pas aktor yang lagi jadi pelayan ini nganterin pesanan kalian, apa dia naruh piringnya asal-asalan sambil ngedumel dalam hati gara-gara ngerasa, duh gue kan harusnya jadi artis top? Atau dia naruh piringnya dengan pelan, penuh kesadaran, dan ngasih pelayanan terbaiknya di detik itu juga? Nah, ini dia langkah-langkah praktis buat merapin tindakan sadar di keseharian kita. Pertama, hadirlah 100% di tugas apapun yang ada di depan mata. Kedua, hargai apa yang lagi dikerjain dan hargai orang yang lagi interaksi sama kalian saat itu. Dan ketiga, nah ini yang paling susah tapi penting banget. Lepasin deh itu keluhan ego yang terus-terusan meratapi nasib karena ngerasa belum jadi bintang. Ngelakuin sesuatu dengan sadar tanpa ngedumel di dalam hati, itu benar-benar pintu gerbang buat nemuin kedamaian. Dan ini dengan kantiknya ngejelasin inti dari pembahasan kita kali ini. Dengan berdamai antara berbuat dan menjadi, kalian lagi ngelindungin diri sendiri biar gak hanyut dan stres sama arus pikiran yang gak ada habisnya. Kesadaran semacam inilah yang bakal ngebebasin kalian dari budaya hustle culture, beracun yang cuma disetir ego, dan balikin kalian ke esensi kehidupan yang sejati. Sebagai penutup bedah materi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Kalau tiba-tiba hasil akhir dari semua ambisi kalian dihapus hari ini juga, bisakah kalian tetap nemuin kedamaian di dalam apa yang lagi kalian kerjain sekarang? Coba deh tanya ke diri sendiri, selama ini kita udah beneran ngehargai prosesnya, atau jangan-jangan kita cuma lari ngejar garis finish sambil tutup mata? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan mendalam ini. Teruslah berproses, nikmati perjalanannya, dan sampai jumpa.